dengan kesusahan hidup seorang petani cabai gitu, jadi ya kita coba aja masak supaya jadi enak seperti mana yang kita bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Jumpa lagi dengan Kak Ros dalam edisi Malapa, Mautalamak, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pagi ini terasa begitu hangat sekali dan Kak Ros berada di salah satu kitchen yang besar, lengkap dengan perkakas masak dan juga Kak Ros sepertinya mencium aroma-aroma masak. Ada bau rendang, ada bau gulai kepala lawak, ada bau salalawak. Benar nggak ya? Tapi ingat Nusantara Parekraf itu hanya imajinasi Kak Ros saja, karena Kak Ros sekarang bersama sang idola yang memiliki keahlian dengan skill teknik scoping yang luar biasa, kemudian juga menangkan perlombaan dengan begitu cepat, juga memenangkan perlombaan 8 kali berturut-turut di ajang bergengsi kompetisi memasak MasterChef Indonesia Season 8. Siapa lagi kalau bukan Lord Adi. Lord Adi. Apa kabar guys? Apa kabar nih Lord? Alhamdulillah sehat. Sihat ke? Sihat. Ini juga menjadi tanda tanya besar juga nih Lord. Lord Adi putra kebanggaan Minangkabau, tapi seperti bercakap seperti Malaysia punya. Macam tu Ini gimana ceritanya nih Lord? Ya itulah kan, mungkin karena sudah lama sangat di Malaysia, jadi lidah itu belum lagi terbiasa kan, dia bercampur ya. Kadang sedang bercakap tuh dia keluar bahasa Minangnya kan, jadi masih lagi belum ada stabil satu kosakata yang tepat. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Minang, atau bahasa Melayu, dia masih campur. Iya. Sudah 30 tahun ya kurang lebih di Malaysia ya Lot ya. 30 tahun. Kalau keseharian di rumah itu dengan keluarga sama istri dan anak-anak bahasa Malaysia juga? Iya, bahasa Melayu. Tapi paham ya mereka? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Lord, selamat datang dan selamat pulang kampung ke Ranah Minang, Sumatera Barat. Terima kasih. Dan luar biasa sekali kita masyarakat Sumatera Barat merasakan kebanggaan yang luar biasa atas prestasi yang Lord Adi capai di MasterChef Indonesia. Iya. Sekarang lagi sibuk apa nih Lord? Jadi sekarang ini alhamdulillah kan baru selesai syuting rancangan saya sendiri, yaitu nama rancangan itu Lord Adi. Lord Adi ya? Ya, ditayangkan di RCTI Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Nah, jam 3.30 gitu. Itu udah tayang perdana ya Lord ya? Iya, tayang perdana kemarin. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan ratingnya bagus. Lord Adi dari beberapa masa lalu dari petani cabai sekarang hingga ke MasterChef. Kira-kira yang menginspirasi dan memotivasi Lord Adi untuk bertransformasi tersebut siapa nih Lord? Sebenarnya kalau secara jujurnya kan, ini mungkin dari kebutuhan hidup. Jadi kebutuhan hidup, keperluan hidup. Nah, jadi yang utamanya kan tuh anak-anak kan. Nah, jadi kita tuh memandang ke depan gimana ya anak-anak nanti kalau udah besar gimana caranya untuk membesarkan anak-anak ini. Nah, sedangkan kita sendiri tahu dalam pertanian tuh memang tidak kayak turun naik terus. Naik turun gitu ya. Kadang-kadang parah, kadang enggak, tapi enggak stabil kan. Iya, Jadi kita coba aja kan kalau ada jalan lain. Dan itu alhamdulillah.
Coba ikut audisi MasterChef. Ya. Secara virtual dulunya ya Lord ya? Ya, secara online. Secara online ya. Kemudian Lord Adi terpanggil ke Jakarta untuk mengikuti babak secara tatap muka. Kurang lebih berapa babak yang diselesaikan tatap muka di Jakarta, Lord? Jadi untuk masuk ke galeri ini kita melalui sebenarnya 2. Satu audisi on air yang pertama. Ya. Kemudian dia ada bootcamp. Bootcamp? Nah, bootcamp ini dia kan menguji skill tuh. Sama ada kita bisa memotong atau enggak. Nah, kalau enggak bisa memotong nanti disuruh memasak lagi. Nah, jadi kalau enggak bisa juga ya kita keluar, tersingkir tuh. Nah, itu yang pertama sekali mendapatkan apron yang ada nama. Peringkat pertama untuk mendapatkan apron yang ada nama. Oke. Dan akhirnya Alhamdulillah Lord Adi bisa memenangkan season tersebut dan meraih juara ketiga ya Lord ya? Yes, benar. Hingga dipanggil Lord Adi dan sekarang banyak sekali jadi perbincangan di mana-mana nih Lord. Ya, Alhamdulillah. Gimana rasanya Lord? Pastinya satu perasaan yang tidak bisa diungkapkan. Kalau biasa kan kayak seorang wanita dipinang itu kan. Ini kayaknya seperti seorang lelaki itu dipinang kan. Gimana perasaannya? Pasti ya berbunga-bunga gitu ya. Susah digambarkan kan. Aduh, kok sampai gitu sangat dipinang kayak gitu. Jadi perasaan itu memang tidak bisa terluahkan dengan kata-kata. Oke. Tapi sebelumnya memang Lord Adi suka masak atau memang sudah ada bekal dalam teori memasak atau bagaimana ceritanya Lord? Nah, kalau cerita masak ini, saya ini dulu kan dari waktu di Malaysia kan, memang pernah kerja dengan restoran. Jadi waktu itu bekerja itu adalah kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup lagi ya? Ya, masa kan waktu itu kan kerja sebagai tukang masak ini adalah satu kerja yang paling mudah untuk didapatkan. Karena dia masih lagi kerja yang tidak bergengsi, tidak membutuhkan sertifikat. Karena saya masuk tuh bukannya jadi seorang chef, jadi seorang pembantu kan, jadi baru naik gitu. Nah, satu proses kan. Jadi ya paling mudah untuk dapat kerja. Dan kita tuh seorang anak yang sudah dewasa kan pasti tidak mau merepotkan orang tuanya, gimana lagi? Mungkin waktu itu mau kuliah pun masih secara ekonomi keluarga masih belum bagus kan. Nah, sedangkan abang adik kuliah kan, jadi ya nggak apa-apa, kerja aja kan. Nah, skill untuk memasak itu apakah keturunan dari orang tua atau chef ada belajar dari seorang guru atau bagaimana gitu? Enggak, ini semua secara otodidak aja. Otodidak aja. Nah, pasal kita kerja kan. Jadi kerja itu ya kalau di restoran tuh kita tuh bisa setiap hari memotong barang yang sama. Nah, setiap hari memasak barang yang sama. Mungkin kadang-kadang sampai berbulan-bulan yang sama aja kita hadapi. Itu aja jadi suatu kebiasaan jadinya ya. Sampai menjadi satu kebiasaan. Nah, untuk memasak nih, Lord Adi itu paling senangnya masak apa? Kalau masalah itu kan genre, ataupun kalau kita kata cuisine masakan. Kalau saya itu sendiri kan bukannya seorang yang selektif, tapi saya itu lebih suka masak apa yang ada. Apa yang ada? Maksudnya apa yang ada bahan-bahannya itu bisa jadi satu masakan gitu ya? Gitu. Pasal kan mungkin masak itu dalam hidup itu bukanlah satu seperti bilang bukannya satu mau masak ini beli itu, tapi lebih kepada kebutuhan hidup. Nah, jadi kalau orang yang sempit ini kan dia bisa mengolah apa aja menjadi sesuatu kan. Iya. Nah, jadi kadang teringin masak enak kan, tapi bahannya memang nggak ada di kampung kan. Dengan kesusahan hidup seorang petani cabai gitu, jadi ya kita coba aja masak supaya jadi enak seperti mana yang kita bayangkan. Iya. Nah, terbayang. Luar biasa kreatif sekali. Lord, awal untuk mencoba masakan Lord itu, maksudnya ini enak atau enggaknya itu dari siapa dulu? Nah, pastinya keluarga kan. Keluarga dulu ya. Nah, jadi dia walaupun nggak sering kan, mungkin dalam sekurang-kurangnya dalam setahun ya paling kurang 2 kali.
masak di rumah ya. Paling kurang 2 Dan kali. itu selalu dipuji sama keluarga ya. Iya, sama ada mereka memuji mungkin karena kan kalau saya masak di rumah tuh pasti luar daripada garis kebiasaan. Iya. Contohnya kalau di rumah kan kita biasa masak gulai, ini. Iya. Tapi kalau saya masak pasti sesuatu yang mereka nggak pernah lihat. Oke, Nah, yang nggak pernah sesuatu yang dirasain nggak gitu pernah ya. coba. Jadi mereka tuh aneh kan. Nah, jadi Contohnya apa aja tuh Lord kalau di rumah masaknya? Ini kalau Lord Adi yang masak nih di rumah nih. contohnya yang pernah saya buat yang paling itu ya kayak belut. Ya kan? Kalau Yeah. belut itu biasa digoreng Digoreng. atau apa, tapi saya buat sup. Oke. Nah, itu kan kalau orang tuh pasti tidak bisa menerima itu. Iya, iya. Nah, secara jiwa orang kok begini banget. Nah. Tapi dia menjadi satu masakan yang enak dan bisa diterima. Oke, luar biasa. Nah, kalau menurut Lord Adi ini mengenai kuliner yang ada di Sumatera Barat ini, seberapa besar sih potensi kuliner Sumatera Barat ini sebagai ajang promosi Sumatera Barat keluar gitu? Sebenarnya jujur kan, saya ini di Sumatera Barat kan baru lebih kurang dari 2017 sampai sekarang ini kan baru berapa tahun kan. Jadi pernah mencoba beberapa masakan Sumatera Barat ini yang tidak bisa ditemukan di tempat yang lain. Oke. Nah, jadi kalau di Papua mungkin dia ada papeda dia kan. Tapi kalau di Sumatera Barat ini dia ada kayak lado panisia. Lado panisia. Nah, contohnya pange. Kan itu walaupun dia similar dengan masakan garang asam atau pindang, tapi dia punya satu rasa keunikan yang berbeda. Oke. Nah, jadi ini kalau di Sumatera Barat ini kulinernya itu terlalu besar, terlalu banyak kan, sampai kan kalau kebanyakan orang yang tahu kan, kalau orang tahu Padang ini pasti kuliner. Oke. Banyak orang tahu Padang ini adalah tempat kuliner yang terbaik. Segi rasa itu semua. Oke, menurut Lord Adi ini yang sudah mencicipi beraneka ragam kuliner, baik itu di Sumatera Barat maupun di luar Sumatera Barat. Nah, apa sih yang membedakan yang tertinggal rasanya menurut Lord Adi kuliner Sumatera Barat dengan kuliner yang ada di luar gitu? Mungkin secara kuliner kan, Sumatera Barat ini adalah tempat keberaniannya bumbu-bumbu. Oke. Nah, kalau kita lihat di Sumatera Barat ini orang tuh seperti saya sendiri kan, Pak, asli anak Sumatera Barat, dan jadi kita tuh berani sangat main bumbu. Iya, iya. Kan kalau kita itu kalau main bawangnya kan memang enggak tanggung-tanggung gitu ya. Kan bawangnya, kalau jahenya. Jadi memang kita coba memadukan satu rasa itu, bumbunya itu lebih kuat. Iya, iya. Sangat kuat bumbunya itu, bisa kadang-kadang tuh bisa mengalahkan dia punya inti tuh, kayak dagingnya itu sendiri kan. Pasal kita tuh memang gimana ya, itu kelebihan di Sumatera Barat. Kelebihan bumbunya menyerap gitu ya. Iya, sebab itu kita tengok nasi lapa-lapa nasi di Sumatera Barat ini kan, walaupun dia kan dingin kan. Lauk-lauknya kan kebanyakannya dingin kan, tapi bumbunya tuh kuat. Sampai kan kita tuh nggak jenuh makan. Oke, makannya jadi bertambah gitu ya? Iya, nggak cukup satu piring gitu ya? Iya, itu kelebihannya bumbu di Sumatera Barat ini. Kekuatan bumbunya itu memang tidak terkalahkan. Kemanapun kita pergi. Iya. Lot, ada keinginan nggak buka usaha kuliner? Itu pasti tuh. Cuma sekarang ini kan kita mencari kuzinnya, jalur mana yang kita ingin buka kan. Mungkin kalau nasi Padang tuh udah banyak kan. Jadi masih lagi merevisi nih, di mana cocoknya, apa yang kita mau angkat, apa kuliner yang ingin kita bawa kan, apa yang ingin kita perkenalkan itu. Oke, mudah-mudahan terwujud ya suatu saat ya Lok ya. Insya Allah. Kemudian Kak Ros juga masih penasaran nih, dari sekian banyak masakan yang sudah Lord selesaikan, apa sih masakan Minang yang masih yang masih ingin Lord masak gitu? Dari sekian banyak masakan Minang yang sudah Lord masak, masih ada nggak yang ingin dicoba untuk memasaknya?
Kalau saya itu kan jujur kan ingin berinovasi dalam lado penisian tadi. Nah, patu lado tanah. Lado tanah. Nah. Oke. Jadi kalau randang itu memang sudah umum. Iya. Jadi lebih kepada kuzin-kuzin yang pedesaan ini kan, yang orang-orang kampung, tentunya samba bulu kan. Iya. Jadi barang itu simple, mudah, tapi gimana ya, memperkenalkan, menjadikannya satu makanan yang berkelas. Oke. Dari kesimpulan dia itu bisa menjadi satu makanan yang kelas. Itu yang benar-benar ingin dicoba nanti kan. Saya sendiri belum pernah masak lado tanah itu, lado penisian itu belum pernah sendiri memasak kan. Oke. Itu benar-benar ingin dicoba tuh, apakah ia bisa. Kita tengok nanti. Mudah-mudahan kita nanti bisa menikmati resep lado tanah yang dari Lord Adi sendiri ya. Itu pengen banget itu kan dicoba kan. Chef idolanya Lord Adi siapa sih? Kalau saya kan, kalau orang katakan arah masakan kan, saya tuh lebih kepada Jamie Oliver. Ya. Jamie Oliver ini dia seorang tukang masak yang gimana ya, meracik sesuatu itu berdasarkan apa ya, insting aja gitu ya. Jadi bukannya, kalau orang kan memasak itu harus, kalau bumbu merah ya bumbu merah, harus ada kunyit, ada ini semua kan, tapi gimana bumbu merah yang tanpa bahan itu. Oke. Ataupun bumbu kuningnya, jadi dia lebih kurang kayak gitu. Jadi semua inspirasi masakan tuh ya kayak gitu, tidak perlu membutuhkan daripada A sampai Z untuk membuat ini. Jadi kita tuh bisa menjadikan bahan yang sama tanpa dia punya resep yang komplit. Iya. Gitu. Membuat kuliner itu jadi yang biasa menjadi yang kreatif gitu ya. Kalau Lord Adi ditaruh di sini telur sama cabai, jadi apa nih Lord? Apakah jadi telur dadar? Mungkin paling kurang kita buat cabai diisi dengan telur kan. Cabai diisi dengan telur, bukannya telur diisi cabai gitu ya? Kita putar kan dia kan. Di sana pasti penasaran ya. Nanti kita tungguin ya Lord Adi bikin cabai diisi telur. Jangan lupa telur, nanti tayangannya ya. Kalau telur diisi dengan cabai itu biasa. Udah biasa ya. Karena juga penasaran ini cabai diisi telur. Cabai diisi dengan telur. Ditunggu ya Lord ya. Bisa ya. Bisa nggak Lord? Pasti bisa tuh. Bisa. Apa sih yang nggak bisa dengan Lord Adi? Apa aja yang ada bumbu-bumbu yang tidak cukup bisa menjadi cukup gitu ya? Ditungguin. Oke, Lord Adi, apa sih yang berbeda dari Lord Adi yang sekarang dengan Lord Adi yang beberapa tahun yang lalu? Ya, kalau beberapa tahun yang dulu kan, mungkin kita waktu di Tanah Datar, dia gimana ya? Mungkin secara diri itu kan masih lagi tidak dikenal orang. Jadi selama itu berusaha untuk membuktikan kepada orang kampung. Kan di kampung itu kan orang tuh kan laki-laki masak tuh bagi mereka itu satu yang aneh. Iya. Jadi kadang-kadang ada acara tuh pingin sekali kan. Biarlah saya masak kan. Untuk membuktikan aja, saya ini bisa masak kan, tapi belum ada kesempatan. Jadi ini kesempatan ini sudah diterima dan menjadi ini kan, ya bedanya dulu kita nonton TV, sekarang kita ditonton. Gitu. Itu salah satu yang paling besar. Iya. Dan senang ya Lot ya? Ya gimana ya? Ibaratnya kalau bahasa Minang itu gimana ya? Baban lah terletak di bahu kan, mau tak mau dipikul ya. Kadang-kadang dulu kita jalan biasa aja, nggak ada orang tahu. Sekarang ini kayak tiba-tiba aja udah orang manggil yang mana. Jadi kita tuh rasa gimana ya, pasti. Tapi enjoy nggak Lord? Gimana ya, seperti tadi beban itu sudah terletak di bahu. Jadi kita tuh terpaksa, ya nggak mungkin juga kita nggak boleh kan. Jadi kita tuh harus menikmati itu. Menikmati itu kan tanda-tanda bersyukur, itu kita menikmati apa benar. yang adanya kan. Benar. Nah,
kira-kira yang paling berperan penting dan berjasa dalam kehidupan Lord Ardi sampai sekarang ini siapa nih? Maksudnya dalam proses ini atau selama hidup nih? Dalam proses Lord Ardi hingga menjadi seorang yang banyak diidolakan. Jadi kalau secara jujur kan, mungkin yang paling berperan penting tuh ya si Hussein dari Sumatera Volunteer itu kan. Karena waktu itu dalam proses audisi pertama itu kan saya tuh masih menggunakan handphone yang ya lumayan lah. Cuma memang gambarnya nggak bagus. Nah, jadi nggak bisa lagi download di RCTI Plus itu untuk mendaftar. Nah, jadi Hussein ini yang menolong daripada awal video untuk audisi itu, sampailah mendownload, sampailah mendaftarkan. Nah, jadi ya sepanjang perjalanan itu mungkin dia banyak yang terlibat. Jadi salah seorang yang benar-benar berada di belakang kesuksesan ini ya. Tapi keluarga juga mendukung ya Lord ya? Kalau keluarga ya pasti. Amat sangat ya. Nggak perlu disebut kan. Nah, pasti secara dukungan keluarga itu memang, terutama keluarga di Malaysia kan. Nah, karena mereka tuh memang tahu saya ini memang seorang yang walaupun nggak suka masak. Saya itu memang paling malas masak. Nah, berada di dapur itu sesuatu yang tidak disukai kan. Tapi kalau sekali masak itu memang sepenuh hati. Memasak untuk keluarga itu demi, ya mungkin kita tuh dari keluarga yang bukannya keluarga berada kan. Nah, tapi saya tahu pengalaman tentang makanan yang enak-enak. Jadi gimana tanpa mengeluarkan biaya yang besar bisa memberikan kepada keluarga itu masakan yang enak. Walaupun dengan bahan yang sederhana. Seadanya ya? Ya, seadanya aja. Luar biasa. Nah, bisa dong berbagi tips and trick buat kita semua bagaimana sih untuk menjadi seorang seorang juru masak yang bisa memasak dengan cepat dan lezat gitu dok. Kok dok lagi sih Lord ya? Jadi kalau apa ya tips and trick memasak ini kan? Sebenarnya kan kalau ya seperti saya bilang tadi kan, kita tuh memasak selalu, saya lihat tengok di rumah, contoh istri saya masak atau mak saya masak atau siapapun kan, dia tuh mesti mengikut buku. Kalau masak rendang sesuai dengan resep yang sudah ada gitu ya. Jadi dari ibunya, dari neneknya kan harus diturut itu kan. Padahal itu kan sebenarnya dasar aja. Nah, ada nggak ada barang itu kan yang penting rasanya. Gimana kita menemukan rasa sesuatu itu. Jadi itu mungkin perlu praktis yang bukan lama loh. Sebenarnya kita tuh memahami bahan itu. Contohnya jahe. Jahe ini apa sebenarnya kan? Cabai pedas. Kalau bawang ini gimana? Manis atau apa dia sebenarnya kan? Jadi kalau kita mengerti itu, apabila kita gabungkan semua, pasti apapun kita masak itu insya Allah enak. Nah, jadi kita tuh harus memahami bahan itu sendiri. Bumbunya berarti nggak bumbu yang sudah ada yang nyata aja ya Lord ya. Bumbu dari hati juga harus ada gitu ya. Nah, satu lagi itu. Masak itu memang benar-benar ibarat apa? Kalau saya selalu bilang ini ibarat percintaan. Kalau kita tidak mencintai seseorang itu gimana pun kita tunjukkan kepada dia, nggak mungkin. Jadi kita harus benar-benar totalitas. Nah, yang terakhir ini Lord, gimana nih harapan Lord Ardi sendiri untuk perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Sumatera Barat, khususnya di subsektor kuliner ke depannya? Kalau ini pastinya kan dari awal kita tuh, saya sendiri kan mengharapkan kita itu bisa mengangkat kuliner Indonesia, Sumatera Barat ini khususnya kan, kepada satu tingkat yang lebih bergensi. Bukannya sekedar nasi Padang yang selama ini kan kita tahu kalau di mana-mana nasi Padang ini ekonomis. Nah, ekonomis ya murah meriah. Nah, cuma bisa dinikmati sekali-sekali. Nah, bukannya, tapi gimana membawa dia itu menjadi satu makanan
yang lebih kayak di hotel ataupun fine dining, gimana masakan itu bisa menjadi gitu. Jadi kan pernah juga kan dalam beberapa kali dalam galeri saya tuh masak masakan asli Sumatera Barat ini, tapi dalam konteks yang berbeda. Menjadikan dia lebih yang lebih bergensi kan. Jadi kalau biasanya rendangnya kayak gitu, kita ubah menjadi sesuatu yang lebih gimana, kayak makan steak. Apakah itu bisa? Jadi harapannya itu kan, jadi tidak maksudnya kuliner kita itu makin hari makin berkembang, berevolusi. Kalau sekarang ini kan ya seperti bilang tadi kan, kalau bumbu Padang ini kalau gula itu harus itu. Kadang-kadang gara-gara nggak ada daun salamnya kan, jadi dimasak gulai. Nggak ada serainya, jadi dimasak itu. Jadi kan maksudnya apa itu kan? Jadi kan barang itu gimana? Tidak bisa dipermudahkan. Nah, jadi kita berharap besok ini kuliner Sumatera Barat ini bisa begitu. Jadi orang Eropa itu kan mungkin banyak yang suka itu. Kan kalau kita lihat orang Eropa tuh suka masakan Minang, orang luar itu kan. Baik di Malaysia dulu saya tengok orang tuh suka masakan Indonesia. Tapi untuk membuat sendiri itu mereka tuh kesusahan. Karena racikan bumbu ini. Yang terlalu complicated. Yang sudah ada standar bakunya gitu ya. Kan kalau ini padahal kan selama ini kalau saya masak pun nggak pernah ditimbang, nggak pernah itu pun. Insya Allah insting jadinya tetap gitu. Nah, jadi kita tuh kalau bisa kan itu harapannya bukan sekadar orang Sumatera Barat yang bisa masak gulai. Nah, tapi bahkan satu dunia itu bisa mengolah gulai itu. Itu harapannya. Oke, luar biasa sekali. Dan Sanak Parekraf, hari ini Kak Ros benar-benar merasakan Lord Adi itu. Selama ini kan kita cuma melihat di tayangan televisi kan. Sekarang Kak Ros memang merasakan sendiri Lord Adi, karena Lord Adi ini memang memasak itu nggak melulu itu harus sesuai standar baku yang sudah ditetapkan di resep-resep tertentu, tapi Lord Adi juga mengutamakan insting dalam memasak, begitu ya Lord ya. Luar biasa sekali Malapa Kak Ros dengan Lord Adi pada hari ini. Terima kasih Lord Adi. Sama-sama. Semoga harapan-harapan Lord Adi tadi bisa terwujud ke depannya untuk menduniakan kuliner Sumatera Barat. Baik, Sanak Parekraf, demikian tadi mau talama Kak Ros dengan Lord Adi. Luar biasa sekali. Semoga harapan-harapan Lord Adi terwujud ke depannya, dan semoga Lord Adi makin bisa membanggakan Sumatera Barat ke depannya. Oke, saatnya Kak Ros dan Lord Adi mohon undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam kreatif, salam Kete Masa.